Apa dah jadi ni? Bangun! Bangun, Kapten Papa! Serang lagi! Kapten, ada beberapa objek yang menuju ke arah kita. Jaga-jaga semua! Kapten! Apa? Kuasa elemental! Boy, kuasa dua! Breakdown maning. Bosan ah? Yamaha. Ya mau bagaimana lagi? Trailer episode satunya udah rilis. Jadi mending kita ulik apa saja yang bakal terjadi di Boboiboy Galaxy Baraju episode 1 melalui trailernya. Soalnya Nat cukup penasaran sih. Monster sudah menjanjikan cerita yang berbeda. Dan sebenarnya Nat juga ada hal yang baru Nat sadari setelah menonton ulang trailer Boboiboy Galaxy Baraju dan trailer episode pertamanya. Jadi langsung saja kita mulai. Yeay! Hanya kau yang bisa selamatkan dunia. Wow. Bukan dewa, bukan raja. Ku menyembuhkan semua. Oke, hal yang terlambat Nat notice adalah dari segi visual dan fight-nya. Oke lah, visual animasi Boboiboy Galaxy Baraju sama dengan arc-arc sebelumnya. Namun, Nat rasa visual dan sinematografinya lebih cenderung ke Boboiboy Galaxy Gentar yang mengambil angle-angle epic, sehingga atmosfer di dalam animasinya ikut terbawa kepada penonton. Di luar Boboiboy yang dibikin gemoy, koreografi yang dipakai sangatlah apik, apalagi ketika di zoom in. Itu keren banget sih. Moyang dah Kau tak boleh lari dari aku. Ada masa untuk sembunyi. Bersedia. Good job deh buat Monster. Makanya gue suka bingung sih sama ente-ente yang bilang lebih seru Boboiboy era Majapahit. Aduh. Dibandingkan dengan sekarang, visual animasi, arah cerita dan pesan yang ingin disampaikannya tuh justru lebih tertata. Jadi, move on guys. Tak boleh. Oke, lanjut. Scene dimulai dengan kapal angkasa MYS Kebenaran yang terjebak di dalam medan peperangan. Yang dimana kalian para pembaca komik pasti udah sadar lah jika opening scene-nya sudah sangat berbeda dengan yang ada di komik. Tapi Nat pribadi justru jauh lebih suka versi animasinya yang langsung to the point pada konfliknya. Jadi sekarang kita tuh paham kenapa Papa Zola di post credit scene Boboiboy Galaxy Gentar meminta bantuan kepada markas Stapops B karena mereka yang terjebak di dalam medan peperangan. Yang sejauh ini kemunculan Papa Zola tidak merubah apapun sih. Lore ceritanya masih tetap pakem dengan source materinya yang ada di komik. Hanya saja dengan membawa pembawaan yang berbeda karena karakternya yang jauh lebih banyak. Lanjut ke Feng yang panik bahagia menyadari ada serangan dengan kecepatan tinggi yang mendekat. Kita bisa melihat semua orang panik dengan serangan kejut sebesar ini, yang bahkan serangannya berhasil memotong kapal angkasa MYS Kebenaran dengan sangat mudah. Sebenarnya untuk pembahasan ini Nat sudah bahas di review trailernya. Namun untuk merefreshnya kembali, to the point aja jika Nat tuh curiga pada villain si kemasan saset, a.k.a. si Papato. Kok bisa, Bang? Lu tuh curiga sama alien kecil, mungil imut dan tidak berdaya seperti ini? Ya gimana enggak? Kalau Nat ingat, Nat tuh pernah bahas jika planet Baraju adalah salah satu tempat yang teknologinya belum semaju planet lain. Ya contohnya seperti planet Windara, Masina ataupun Gurlatan. Nah, mereka aja perang tuh masih pakai tombak sama ketapel Titan. Pertanyaannya, mereka dapat dari mana senjata yang punya daya hancur sebesar itu? Kalau mah mereka udah punya, udah pasti dari dulu Puak Bara dan Puak Salju pakai buat saling menghancurkan satu sama lain. Apalagi jika kalian pembaca komik, pasti kalian tahu kalau Papato merupakan seorang mekanik robot, sehingga dengan keahlian mekaniknya dan kekuatan dari K-Bot,
bukan hal yang mustahil jika Papato membuat senjata penghancur kapal angkasa. Dan itu tuh bisa menjadi alasan kenapa tidak ada pihak luar planet yang mencoba mendamaikan Puak Bara dan Puak Salju. Yaitu karena keburu dibegal sama si Papato yang berujung jadi kelihatan banget Papato tuh pengen memonopoli perdagangan kayak seseorang gitu yang memonopoli BBM. Cuaks. Lanjut ke Boboiboy yang sepertinya baru menemukan kapal angkasa MYS Kebenaran. Tapi langsung siksak shock karena Boboiboy melihat kapal angkasa MYS Kebenaran sudah dalam keadaan hancur lebur. Ditambah Kapten Papa aka Papa Zola yang tidak sadarkan diri, yang membuat Boboiboy semakin sedih. Ya entah beneran Kapten Papa nih sedang pingsan atau cuma pura-pura. Ya kalian tahu sendirilah Papa Zola orangnya kayak gimana. Namun dari tangisan Boboiboy itu tuh bukan sebuah kebohongan, karena dia benar-benar mencemaskan keselamatan teman-temannya yang duluan pergi ke planet Baraju. Dan di sini belum kelihatan sih kemana perginya kawan-kawan Boboiboy. Ya walaupun kita juga udah tahu sih, Ying pasti ikut dengan Puak Salju, Yaya ikut dengan Puak Bara, dan Peng ikut dengan Rokta Roka. Nah pertanyaannya di sini, ini Papa Zola bakal ikut ke kubu mana? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Namun jika kita lihat dari poster untuk Arc Boboiboy Galaksi Baraju, kemungkinan Ochobot dan Papa Zola akan ikut bersama Boboiboy Blaze ke Puak Bara. Wah, kaget. Kaget. Lanjut ke scene Boboiboy, Kuali, Gopal, dan Ochobot yang sepertinya mereka baru sampai di planet Baraju. Yang hal ini terlihat dari Boboiboy yang terjun dari atas tebing. Yang kemungkinan sih mereka sedang dilempari batu es dan batu api oleh Puak Bara dan Puak Salju. Asli, scene ini bener-bener epic banget bejir. Apalagi pas bagian Gopal yang lari-lari sambil ditembaki batu-batu gede anjir. Dan kayaknya hal ini juga sih yang menyebabkan Gopal bisa terpisah dari Boboiboy Ice dan Kuali. Dan alasan Boboiboy Blaze bisa terpisah juga, ya mungkin itu dikarenakan Boboiboy Blaze menyelamatkan Gopal yang sedang ditembaki. Karena di scene setelahnya kita juga melihat jika Boboiboy berpecah menjadi dua. Kuasa Elemental. Boboiboy Kuasa 2. Di scene berikutnya kita diperlihatkan ketegangan di antara kedua suku yang saling jual beli serangan antara satu sama lain. Dan inilah yang bikin Nat suka dengan Arc Baraju. Nuansa planetnya terasa jauh lebih hidup dengan banyaknya karakter NPC yang berinteraksi dengan si karakter utama, sehingga planetnya berasa rame. Namun kocaknya di sini, di saat Puak Bara dan Puak Salju asik ribut saling balas serangan, udah kayak balasan chatan sama pacar, Boboiboy Ice dan Kuali justru secara tidak sengaja ikut masuk ke jarak jangkauan serangan pada ketapel raksasa, sehingga mereka harus berusaha berpindah ke tempat yang lebih aman. Dan di akhir, sesuai yang Nat sebutkan tadi sebelumnya, jika Boboiboy Blaze akhirnya datang melakukan serangan dengan cara menyerang menggunakan cakra apinya, yang kemungkinan ya Blaze lagi menyelamatkan si Gopal. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimasu, tahmat nih. Bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah kamu mendayu suara kehadiranmu. Yes. Jadikan